Kalau misal tidak ada PSK, ya cowok itu bisa lebih setia. Tidak ada distraction. Tidak mungkin. Tapi dengan bertambahnya jumlah PSK ini, menurutku dunia tidak bakal jadi lebih baik. Malah lebih buruk menurutmu? Iya, malah lebih buruk. Banyak perceraian makin tinggi gitu kan. Terus banyak orang-orang yang makin nggak mau nikah. Menurutku, tidak bisa ada PSK lagi. Itu berbeda-beda kan. Lu tuh kayak sok suci gitu, sok suci banget sih gitu. Kayak pura-pura nggak tahu aja lah, kayak masih sok polos lah. Kayak padahal mah udah tahu, udah nonton ini di belakang. Sebenarnya seks itu diciptakan untuk kita tuh punya anak, bereproduksi. Kayak gitu. Seks itu nggak harus orang nikah aja sih kak. Tuh kenapa sih kamu ini cek murah ya sih? Kenapa sih kamu tuh mau kayak gitu loh? Kayak kenapa kamu mau disentuh-sentuh sama banyak orang kayak why gitu, kayak gitu kan. Kalau dosa gue aja sendiri, bukan dosa orang lain kan gitu. Coba sampai kan ya jadi lonte ya. Percaya nggak percaya sih kak, kalau misalnya dia masih perawan apa enggak. Oh my god, betul. Kamu beraninya. Guys, sebelum kita mulai podcastnya, aku mau kasih tahu kalian nih bahwa aku baru nemuin tempat belanja online di mana kamu bisa dapetin banyak hadiah seperti voucher diskon untuk merchandise album dan merchandise Red Velvet, aespa, dan Enhypen. Kalian juga bisa dapatkan tiket konser yang seru-seru banget atau bahkan gadget favorit kamu. Nama aplikasinya adalah Wow Box dan kamu bisa belanja di Wow Mall. Cara dapetin vouchernya itu setiap peserta mencapai 50. Jadi aku punya cara nih biar peluang kamu menangkan voucher ini lebih tinggi. Kamu cukup masukkan lebih dari 1 lucky ball. Misalnya nih ya, kamu masukin 30 lucky ball, itu berarti peluangmu sekarang menjadi 30/50 atau setara dengan 60%. Nah, cara untuk mendaftar lucky ball-nya gimana? Saat kamu mendaftar, kamu otomatis dapat 1 lucky ball. Dan kalau kamu undang teman menggunakan kode referralmu, maka kamu akan dapetin tambahan 2 lucky ball lagi. 1 lucky ball bernilai 1000 poin. Jadi, kamu bisa menukarkan 1000 poin dengan 1 lucky ball, berlaku kelipatan. Selain itu, lucky ball juga bisa didapatkan dengan belanja barang favoritmu di Wow Mall, kayak di toko Oren. Untuk pemenang vouchernya bakalan langsung diumumin di Instagram @wowbox_Indonesia atau TikTok wowbox.indonesia. Atau ada cara lain juga nih, kamu bisa cek di my profile di aplikasi Wowbox kamu, lalu cek kemenangan saya. Kalau kamu menang, kamu bisa langsung kirim WhatsApp chat ke customer service Wowbox di nomor berikut ya, yang di bawah ini. Ingat, WhatsApp chat only. Nih, gas. Setelah konfirmasi, kamu bakal dapat chat dari Ultra Voucher kayak gini. Kamu klik linknya, lalu masukkan kode PIN-nya. Tara, voucher kamu siap untuk digunakan. Yuk ikutin event Lucky Ball di Wowbox sekarang juga. Download di Play Store atau klik link di deskripsi bawah untuk daftarkan dirimu sekarang juga. Gunakan kode referralku yang ini untuk langsung dapatin 3 Lucky Box kamu. Nih, screenshot ya. Iya. Cuman hari ini topiknya sensitif ya. Iya, ini banget. Di ujung-ujung jurang. Cuman balik lagi aku tuh sangat tertarik dengan 2 sudut pandang yang berbeda. Dan ini yang kita akan bahas di podcast hari ini. Oh my god. Actually kalian berdua umurnya 24 tahun ya? No. Iya. 20 iya, 24 tahun. Dia juga 24 ya. Jadi sama-sama 24 tapi berbeda dari sisi background. Iya, betul Kak. Oke. Tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk aja ya. Iya, oke. Vanessa di sini mewakili seorang wanita yang masih perawan. Jadi dia 24 tahun, dia belum pernah Kak. Sedangkan siapa? Lila di sini pekerjaan saat ini adalah PSK. Iya. Yang sudah dimulai dari tahun berapa? Dari umur 21 sampai usia sekarang. Berarti udah 3 tahun ya? Iya. Oke, sekarang. Udah 3 tahun. Oke. Sudah berapa cowok kira-kira yang sudah pernah? Wow. Aku tuh udah lebih dari 20 cowok Kak. Lebih dari 20 cowok? Iya, dikit dong itu. Sebenarnya nggak dikit lagi sih, kayak tergantung kliennya aja yang minta Kak. Kayak misalnya tuh klien tuh pengennya ntar kesini ya, datang ke tempat diskotik, tempat karaoke gitu, atau enggak aku yang nyamperin, dia yang nyamperin gitu Kak. Jadi nggak hanya satu klien doang, hanya itu sekaligus sehari itu aku bisa 3 klien. Oh, sehari bisa 3 klien? Iya. Itu setiap hari? Iya, setiap hari dalam jangka waktu tiap 3 jam itu sekali main cepatnya itu aku 3 jam. Oke. Iya. Main cepet. Oh, jadi paketannya di Lila. Aku pengennya langsung nama aja ya. Iya. Nah, jadi paketan di Lila ini paling cepet 3 jam. Iya, paling cepet 3 jam, 3 sampai 4 jam. Itu paling cepet.
Iya itu paling cepet Kak. Oh, ambilnya bundling paket gitu ya, supaya lebih mahal ya. Cepet 3 jam, oh my god. Kak, kalau boleh tahu berapa itu tarifnya untuk 3 jam ini? Kalau tarifnya itu aku kenain 5 juta, sekitaran 4 sampai 5 juta. Berarti satu hari bisa 15 juta dong? Iya bener, betul banget. Dan sampai hari ini masih tiga itu? Masih banget Kak. Tadi siang berarti sebelum kesini udah? Tadi siang masih itu sih Kak, masih kompromi sama orangnya. Oh masih negosiasi dulu. Iya, masih kayak ketemu-ketemuan gitu lah. Iya. Berarti kalau 3 orang satu hari dikali 3 tahun harusnya udah ribuan orang dong. Iya kan? Dari ribuan orang, kayak nggak terhitung gitu loh. Nggak terhitung, pasti lebih 100 dong. Iya, lebih dari 100. Kalau 3 kali sebulan dari 30 udah 90 kan? Iya. Ini itu baru sebulan 90, ini 3 tahun. Banget, Kak. Iya kan? Iya. Tapi kadang tuh kalau sehari full satu job itu kayak aku tuh merasa ada satu klien doang. Tapi kadang kalau misalnya dia pengen banget, aku yang samperin ke rumahnya dia gitu. Iya. Oke, menarik. Betul Kak. Oke, kalau ini berapa? 0 ya? 0 besar, Karena masih formal. 0. Oke, mungkin aku pengen nanya-nanya lebih lanjut lagi ya. Iya. Oke, berarti kalau sebanyak itu kesehatannya dijaga. Gimana cara menjaga kesehatan itu? Jadi tuh aku ngejaga kesehatannya itu kayak rutin aja gitu Kak, minum susu gitu. Minum susu? Iya, olahraga. Kayak minum susu kayak biasanya aja gitu buat jaga nutrisi aku, biar aku nggak lemes, biar aku nggak kena penyakit gitu. Itu kan harus wajib ya Kak, minum susu setiap hari gitu. Apalagi kan aku kayak ngelayanin banyak pelanggan gitu Kak. Tapi sorry, ini menggunakan dampingan dokter gak? Maksudnya untuk benar-benar dicek kebersihannya itu bersih? Iya bener Kak. Setiap berapa lama sekali pengecekan? Kalau pengecekan itu aku sampai setiap hari sih Kak. Setiap hari ke dokter? Iya. Iya. Oh soalnya bahaya banget ya kalau memang. Iya bahaya banget Kak kalau misalnya itu. Dan maksudnya pada saat melakukan hubungan pun itu harus diproteksi ya? Iya bener banget Kak, harus bener-bener kayak detail banget gitu. Kan kita kan gak hanya nerima job dari klien yang itu kan kita nggak tahu kalau klien itu udah penyakitan. Betul. Atau gimana ya kayak. Betul. Jadi tuh aku harus kayak setiap hari banget gitu, harus cek ke dokter tiap hari rutin gitu untuk dicek kesehatan aku, terutama tubuh aku sih Kak. Jadi maksudnya Lila ini bukan masuk ke dalam sebuah klub atau apa gitu, tapi sendiri ya? Iya, aku sendiri tapi aku didampingin sama mami aku. Oh. Punya mamian gitu. Iya, yang cariin klien si mami. Iya, si mami. Terus kalau nggak dari mami ya dari akunya sendiri, kayak misalkan aku udah langganan. Punya, ya udah langganan lah gitu. Misalnya aku misalnya kayak om si bos besar tuh misalnya nanti kesini ya Lila gitu. Oh ya udah gitu. Tapi dalam satu lain tuh mami juga manggil aku dalam sehari bersamaan. itu. Iya bersamaan. Gimana tuh kalau kayak gitu? Tapi kalau kayak gitu aku kayak dia misalnya aku ituannya pagi. Kan kalau mami maunya malam-malam dulu startnya dari jam 10 sampai pagian sih Kak. Itu kalau mami itu kalau misalnya itu kan kalau di dalam mami itu kan gede banget ya potongan dari dia. Berapa persen? Potongannya 50 Kak. Jadi misalnya harganya iya, 5 juta Kak. Diambil 2,5. Iya betul Kak. Itu aku kayak benar-benar berpikir sih Kak kayak aduh gimana ya kalau gue misalnya sama mami gue yang rugi dong bukan dia gitu. Kalau dia cuma nyalurin gue kayak misalnya gue dipanggil gitu sama dia gitu. Tapi kalau sedangkan gue kan kayak sendiri banget gitu ya, kayak udahlah gue kayak kemana-mana bebas gitu. Tapi kalau sama mami itu aku kayak didampingin banget gitu sama mami. Tapi yang mami itu pasti per jam ya, bukan 3 jam itu ya? Enggak. Oh iya. Lila menggunakan aplikasi, sorry ya, harusnya aku kamu ya. Tapi Lila ini menggunakan aplikasi juga nggak untuk membantu? Misalnya, ya nggak usah sebut nama. Iya, aku enggak sih Kak. Tahu, maksudnya aplikasi yang aku maksud tahu kan, yang warna hijau itu yang biasa dipakai itu juga untuk menarik pelanggan. Kalau aplikasi itu kayak enggak sih Kak, aku dari rekrutan orang. Dari kenalan-kenalan aja. Kenalan aja misalnya, itu cewek mana tuh gitu, boleh dah tuh gitu. Jadi dia saling nge-share aja sih Kak infonya. Tapi stay-nya di mana? Maksudnya
pangkalan utamanya di mana? Kalau Kos? aku pangkalan utamanya ada di bar, karaoke gitu, di tempat-tempat diskotik. Kadang yang paling sering banget tuh di hotel Kak, hotel sama apartemen. Itu paling sering banget. Maksudnya di hotel apa? Tungguin di lobi? Iya, tunggu di lobi. Dia yang mesen, dia nanti booking dia panggil gitu. ke situ. Iya betul banget. Oke, sebelum aku berbincang-bincang lebih lanjut lagi, aku pengen tahu backgroundnya dia dulu nih. Iya. Kamu 24 tahun. Tahu banget dong. Iya. Kamu 24 tahun, tapi kamu masih perawan di sini. Yeah. Kenapa? Maksudnya kayak apa Why yang membuat? you say like I'm so shameful gitu loh, kayak santai aja gitu kan, normal Harus juga gitu. Pertanyaannya kenapa kamu memilih masih perawan di umur yang ke-24? Iya betul. Kenapa itu Kak? Kamu juga penasaran. Oke, aku bisa jadi kayak kamu ya. Aku bisa pergi that way, tapi aku memilih buat perawan karena aku ngerasa cewek itu nggak boleh dipakai banyak orang. Itu prinsipmu? Iya. Okay. Prinsip. Terus? Iya, Terus? prinsip. Terus? Memang udah dari kecil aku dipupuk sama orang tua Dijagain sih. banget dong pasti. Iya, kayak intinya kayak oke, kamu tuh sebuah vas nih. Kamu mama tuh punya Gucci mahal banget, tapi kamu jangan sampai pecahin Gucci-nya mama, intinya kayak gitu. Dia bilang. Jadi kayak oke, siap mam. Berarti dijaga banget gitu ya sama mama kamu. Iya, kayak you can do Di anything. rumah aja. Kayak semua kamu boleh lakuin ke klub apa, tapi kamu nggak boleh gitu. Dan maksudnya selama 24 tahun ini ada godaan-godaan apa yang membuat Iya, biasanya ada godaan banget dan tuh Kak. Pacar sih. Pacar. Iya, pacar lah, kayak yang minta jatah dong gitu kan. Aku Terus kayak Kakak kasih? ya nggak bisa gitu kan, aku nggak mau. Oh, oke. Jadi benar-benar kamu jaga banget ya. Iya. Oke, kalau dari sisi satunya nih Lila, Iya. apa yang membuat sampai aku memilih untuk menjadi PSK aja deh di umur yang ke-24 ini? Aku kayak memilih banget sebagai diri aku tuh kayak seru banget loh Kak. Kayak Seru? Iya seru Oke, banget. wow, oke. Oke. How Seru come? banget gitu aku. Kayak ngelihatnya tuh beda banget dari zaman dulu sampai sekarang tuh beda banget rasanya Kak. Kayak hidup tuh kayak beda banget rasanya, kayak yang aku miliki gitu. Kayak hidup aku tuh kayak jadi lebih sempurna gitu, jadi lebih baik lagi. Tapi ada kayak problem dikit lah kalau masalah kayak gitu, kalau hidup aku kayak gitu. Oke, jadi maksudnya Jadi ini hidup lebih sempurnanya gimana maksudnya? iya, Kak? maksudnya gimana? Dari sisi keuangan Kayak, kah? iya, sisi keuangan aku tuh lebih makin banyak gitu. Kayak aku kayak banyak teman aja. Kayak bukan teman aku itu doang, tapi kayak teman-teman aku kayak di semuanya dikenalin gitu, bisa dikenalin gitu. Oh, berarti ketika awalnya memilih menjadi PSK itu dengan keinginan sendiri? Iya, dengan keinginan aku sendiri. Bukan dari desa tiba-tiba diajak ke Bukan. Jakarta. Tahu kan cerita-cerita kayak gitu? Iya. Bukan ya? Bukan. Keinginan beda. sendiri dan tiba-tiba kayak udah aku pengen deh Iya, gitu. bener banget. Langsung mencari tempat yang bukan Iya, lowongan. Kayak misalnya kan dari mami tuh. Mami kan kayak hygienic management gitu. Kayak misalnya aku udah disuruh-suruh dia tuh dari umur 21. Pertama dari dia, kamu kerja ini aja gitu, enak loh gitu. Tips kamu gede banget. Tapi setelah aku rasain dari mami itu ternyata beda dengan diri aku sendiri yang aku jalanin. Daripada sama mami itu, aku kayak merasa hidup aku tuh kayak selalu diikutin loh sama mami. Iya. Jadi aku nggak bebas banget gitu sama mami. Oke. Tapi berarti faktor utama yang mendorong itu karena penasaran aja atau karena memang ada ekonomi awalnya? Kalau mendorong faktor itu karena ada ekonomi sih Kak. Ekonomi. Iya. Tapi ternyata setelah dijalani enjoy juga. Iya, enjoy banget. Berarti Lila ini hyper, suka gitu. Iya. Doyan? Hyper. Oh. Kalau sehari nggak ngelakuin itu agak rasa aneh gitu ya? Kayak gelisah banget sih, kayak gua ngapain sih di rumah kayak gini doang gitu. Oke, coba ekspresikan kepada si yang perawan ini, ekspresikan gimana gambaran enaknya ketika berhubungan itu. Dia kan belum tahu rasanya kan? Gimana? Coba. Kalau misalnya ekspresi itu kayak misalnya kayak buka baju gitu, terus kayak dia ngeraba-ngeraba, dipegang-pegang gitu Kak, kayak dia Kok nggak malu ya? terus dia kayak sambil peluk gitu. Kadang kan orang klien ada yang gede, ada yang kecil kan, terus kayak badannya gede tapi ituannya kecil Kak. Terus kayak gitu gimana? Iya, terus kayak misalnya aku dalam hati aku itu
itu kayak cacing apa ya kayak gede banget gitu Kak. Kamu kalau ngeliat pasti penasaran banget Kak. Terus apalagi kalau misalnya dia udah tegak banget kan tuh. Kalau udah tegak banget tuh aku kayak ngerasa Naik kayak, juga? Naik sensasi aku gitu. Kayak merinding lah. Terus habis itu aku kan kayak coba-coba mainin rumput-rumputnya dia gitu. Tapi sensasinya apa? Sensasinya pada saat sudah masuk itu gimana? Itu kayak kalau udah aku masuk nih, aku malah makin pengen lebih cepat. Gairahnya aku kayak semakin gitu. Aku kayak udahlah aku tiban-tibanin aja gitu. Tapi pertama kali kamu ngelakuin itu sakit nggak sih? Itu kayak sakit banget sih Kak, kayak nggak bisa keluar. Oh iya? Iya, sakit banget. Berdarah awalnya? Nggak berdarah sih Kak. Oh nggak berdarah? Nggak berdarah. Tapi sakit banget? Itu sakit banget pertama pas masuk. Terus pas habis keluarnya kayak ngerasa tuh enak banget gitu. Oh maksudnya ini pas pertama kali mau dipecahin maksudnya? Iya. Keperawanan itu tetap pas keluarnya juga tetap enak? Iya, keluarnya tetap enak Kak, kayak bunyi plus gitu. Tapi Bunyi plus gimana tuh? Bunyi plus kayak bunyi bus gitu Kak. Tapi kadang tuh aku dari belakang kan, sudut dari belakang. Kadang suka-suka klien sih kayak misalnya gaya ini gitu, boleh gak gitu? Oh. Aku di situ kayak gimana tuh bos gitu, coba dong praktekin gitu, sama dia dipraktekin, ya udah aku gituin aja kan dari belakang. Terus pas dari belakangnya itu aku pelan-pelan nusuk, kok kayak ada nyangkut kayak stang mic kayak timun lah pokoknya. Timun gede banget, Kakak bisa bayangin kan kalau timun kan segini tuh udah gede tapi dia ituannya lonjong kan. Terus kalau dari belakangnya itu kayak bunyi pes gitu. Loh, berarti ukuran mempengaruhi. Iya. Ukuran mempengaruhi. Betul banget. Kalau yang kecil kurang rasanya, harus yang besar. Kayak kecil itu kayak nggak nikmatin Nggak banget nikmat, sih Kak. harus yang besar. Ya, tapi Nggak mau gimana kerasa lagi gitu. Iya. Oh berarti kalau dari pengalamannya Lila semakin besar semakin enak. Iya, kalau semakin besar menurut aku semakin enjoy, semakin enak mainnya. Kalau durasi mempengaruhi gak? Kalau durasi kayak misalnya udah lebih dari itu, aku minta tambahan sih Kak. Oh, Kalau durasi. enggak, maksudnya Lila lebih pilih ukuran atau durasi main nih? Lebih mantap yang mana? Kalau menurut aku sih kayak ukuran. Ukuran tetap nomor satu ya. Iya. Walaupun dia cepet, tapi Iya, bener bisa banget. ronde 2 lagi, bisa kayak gitu ya? Iya, bener. Oh gitu. Aku sih sampai ronde 4 Kak. Bisa 4? Iya, Oh. sampai ronde 4 itu aku mainin sampai kadang kalau misalnya dia mau minta nambah durasinya, ya aku juga nambah juga. Oh. PO aku gitu. Tapi itu nggak capek kalau sehari itu misalnya satu orang 4 ronde berarti kalau 3 12. Kan nikmatin Kak. Di enjoy Nikmatin bener-bener ya? aja. Iya, bener banget dinikmatin aja. Tunggu. aja. Aku kan belum unboxing nih ya. Aku kan belum unboxing. Iya. Itu gimana sih cara ngelihatnya dari luar gitu kan? Itu besar luar, atau iya. kecil gitu kan? Soalnya kan aku baru pertama kali. Iya. Nih ya kalau udah nikah, anjir unboxing kecil ternyata. Gimana dong kalau cara taunya nih ya? Cara taunya kayak misalnya menurut aku aja sih Kak ya, kalau misalnya dia badannya gede banget gitu kan, ada tuh yang om-om kayak merasa paling badannya gede terus kayak Ototan gitu. Iya, kayak ototnya gede gitu. Tapi belum Badannya tentu lah. gede, iya. Ngapain dia liatin aku? Dia nggak ototan sih. Belum tentu. Punya aku kan 50 cm. Waduh. Oke, Kak, sebelum aku lanjut lebih dalam, aku pengen ini penasaran banget. Yang paling banyak di dalam satu permainan itu berapa orang yang pernah sekaligus? Maksudnya Threesome, foursome? sama aku. Iya. Kalau Pernah coba threesome nggak? Lebih dari 1 orang? lebih dari 1 orang itu aku kadang 2. Jadi 2 cowok 1 cewek. Iya. Lila sendiri dia 2. Iya betul. Pernah lebih dari ini nggak? Nggak pernah sih Kak. Mentok ini? Enggak, iya mentok 2. Gak mau coba 20 cowok 1 Lila? Gak mau? iya. Oh nggak. Nanti dia bisa kayak dia nggak ampunin aku. Oke, berarti yang paling yang paling jauhnya cuman itu aja ya? Iya, 2 2 1. aja. Tapi kalau maksudnya eksplorasi terjauh pernah cobain sampai gimana? Di hutan-hutan atau di mana pernah yang aneh-aneh gak? Kayak misalnya di kereta sih Kak. Di Jakarta? Hah? Di kereta.
Di kereta mana? Di kereta Tanah Abang sampai pokoknya kayak Di kerumunan orang. Gimana cara? enggak kayak misal KAI kereta yang kereta cepat itu kan dia kan tiduran tuh kayak ya aku main aja di situ Lah, Kak. sambil selimutin kan. Oh itu paling parahnya di situ. Iya paling parahnya di situ paling Untung gak kedapetan orang loh itu. Bahaya loh itu. paling aku kayak pengen aja gitu kayak hawanya gitu. Yang minta Hawanya Lila. beda banget. Yang minta pas itu Lila yang minta. Pertama dia sih Kak yang ngode aku kayak misalnya Ih, kalau ngode-ngode Aduh, gitu gitu. gimana sih? Kayak aku pengen itu kayak gimana sih dia ngodenya? kayak dia biasanya kayak tiduran biasa terus kayak aduh gitu dia kayak gairah gitulah kayak misalnya dia kayak apa tuh gelisah lah bahasa istilahnya kenapa Pak gitu kamu tahu lah gitu. Oh. Oke. Iya. Sekarang aku mau nanya Lila dulu ya sebelum ke dia. Ini pertanyaan Oke. satu untuk berdua Iya. jawab ya. Apa arti seks menurut Lila? Maksudnya kan seks itu bagi aku tuh sesuatu yang sakral menurutku ya. Sesuatu yang bukan hanya sekedar bisa untuk semua orang. Kalau Iya. menurutku ya. Tapi ada orang juga yang menganggap seks itu sebagai olahraga. Ya kan? Oh, Yaudah iya. main aja uang perasaannya juga aku ke dia juga nggak ada. Iya, benar. Kalau bagi Lila sendiri seks itu mempunyai arti apa sih bagi Lila? Kalau menurut aku sendiri bagian seks itu kayak membuat gairah aja sih Kak kayak misalnya kita olahraga kayak misal olahraga kan itu kayak misalnya kita membuat kayak badan sehat terus apalagi tuh ituannya cairannya dia lah buat kita kayak putih lah gitu kayak maksud aku tuh seks itu kayak suatu hubungan intim dengan pasangan sendiri tapi dia kayak memperpuasan. Ya, Iya. oke. Jadi bagi Lila seks itu hanya sekedar ya udah olahraga bisa buat aku Iya. happy, Iya. bisa buat sehat. Sekedar itu aja. Betul banget, iya. Kalau kamu arti seks untuk bagi kamu apa? Sampai kamu jaga banget gitu loh. Iya. Kenapa? Aku bingung banget Oke. ya sampai jaga banget. Arti seks buat aku pertama karena aku nggak tahu tentang biblical reasons ya pertamanya. Jadi aku ngerasa ini tuh tata krama etika gitu loh. Oh. Yang mama aku kasih tahu gitu iya. kayak ya seorang perempuan harusnya kayak cantik gitu kan nggak boleh sama banyak orang. Itu memang kayak Iya, udah betul. tata kramanya kayak gitu. Terus kayak sering berjalannya waktu aku tahu Alkitab nih kayak di Agama. ya agama Kayak tahu. di agama Dalemin. aku iya didalemin itu tuh ternyata hubungan seks yang diakuin sama Tuhan itu cuman hubungan seks yang setelah nikah. Oh. Setelah nikah. Iya kalau nggak nikah tuh kayak cabul kayak tapi nggak sih kayak Tapi- kotor porno kayak gitu. Tapi apa? Tapi menurut aku kayak orang cantik itu belum tentu hatinya kayak suci lah. Menurut Gimana aku tuh? kayak orang cantik tapi dia hatinya nggak suci. Oh Dia jadi kayak- maksud Lila walaupun dia perawan tapi belum tentu hatinya juga bersih. Iya, Maksudnya bener. kayak gitu kan. Maksudnya Gimana tuh? Jadi maksudnya ya udah nanggung gitu loh. Iya. Karena semua orang juga berdosa. Maksudnya Iya, dia seperti betul itu. banget. Kamu ya kan maksudnya gini. Berarti menurut kamu Tuhan itu cuman apa namanya mengutus orang itu cuman boleh seks kepada satu orang? Iya. Gimana menurutmu? Iya. Gimana itu Kak? Bener aku Oh, ngerasa setuju aku bahwa Tuhan ngerasa- itu nyuruh cuma satu sama satu, nggak boleh lebih. Gimana Aku itu? ngerasa seperti itu karena oke gini. Aku ngerasa kalau misal Tuhan ini berusaha untuk melindungi aku dari segala hal yang buruk. Jadi, aku understand gitu maksud dia. Kalau misal aku misal nge-seks nih sama beberapa Iya. orang sebelum Sam misalnya Iya. yang jadi suami aku bisa aja develop feelings gitu loh sama orang yang lain. Misal kamu mainnya nggak enak, yang dulu mainnya enak, terus aku bakal kengiang-ngiang itu aku ngerti gak sih ngerasa bersalah Iya. sama kamu dong sama suami aku sekarang kayak oh my god kenapa aku bisa punya pikiran seperti ini yang harusnya aku nggak punya pikiran gitu loh. Iya. Berarti kamu takutnya ketika kamu nge-seks sama mantanmu itu menimbulkan rasa gitu kan yang dalam dan menimbulkan susah rasa yang dilupakan. dalam, terus kayak Iya, enak banget kayak tapi aku nggak suka nih sama personality aku lebih suka kamu. Nah Iya. tapi kamu mainnya nggak enak. Aku Iya. keinget dulu yang itu terus gimana Iya. dong. Nah Gimana Kak? Iya. Apakah selama Kakak berhubungan sama tamu itu menimbulkan rasa sayang? Kalau menurut aku sih kadang ada rasa sayang, kadang Bener? ada. Iya bener banget. Oh, jadi Kakak sekarang udah nge-seks sama 1000 orang tetap rasa sayang ke 1000-1000-nya ini? Enggak seribu. dong. Gimana dong? Enggak. Menurut aku tuh
aku tuh setiap aku nge-seks itu aku sering banget kayak membuat aku kayak bercinta aja sih Kak, bercinta sama seorang, tapi aku tuh kayak ngedalamin aku banget sebagai aku ini PSK. Jadi nggak boleh sampai jatuh cinta. Iya, kalau misalnya aku jatuh cinta boleh banget sih, tapi kalau misalnya orang itu mau serius sama aku itu kayak aku ngejalanin sama dia. Tapi ini kan kayak bener-bener cowok itu, kalau cowok kan nggak cukup satu cewek, kayak nggak cukup satu lobang lah. Menurut Lila seperti itu. Iya, menurut aku kayak gitu Kak. Kayak ada tuh cowok setia, tapi setianya dia nggak setia sama pasangan. Tapi kalau di luar kan kita nggak tahu setianya dia bekas mantannya dia lah, bekas main gitu. Iya. Oke, jadi Lila setuju bahwa bisa menimbulkan cinta ketika kita seks, tapi gimana orang itu yang mengontrol itu supaya Lila itu tidak terbawa oleh suasana karena seorang PSK gitu kan? Iya. Oke, tapi setuju nggak dengan statement tadi yang aku bilang bahwa Tuhan itu memang udah mengutus satu orang hanya boleh seks sama satu orang, setuju nggak? Setuju banget. Oh setuju juga? Iya. Tapi kenapa Lila seks sama banyak orang? Kalau setuju? Tapi aku milih kayak aku sebagai diri aku tuh kayak enak banget Kak, oh gini ternyata ya jadi PSK gitu, kayak merasa diri aku tuh kayak enak banget gitu. Dari ekonomi enak. Iya. Setiap hari juga dipuasin gitu, enak juga ngerasanya. Iya, nggak hanya dipuasin juga sih, aku dikasih duit, dikasih kayak segala macam aku gitu, kayak misalnya pokoknya semua ekonomi aku dibiayain semua sama dia. Kan aku nggak hanya satu klien doang, aku banyak klien. Oke. Iya. Kalau gitu di posisi sekarang, cara Lila memandang diri sebagai seorang PSK ini itu seperti gimana sih? Apakah memandang diri kayak aku adalah seorang PSK nih, jadi aku lebih rendah daripada yang lain, atau gimana? Kalau menurut diri aku sendiri kayak ya udah diri aku sendiri aja, aku nggak perlu memikirkan orang lain di sana memikirkan aku. Ih lu begini banget ya sekarang kerjaan lu gitu. Terus kayak aku bodo amatan, kayak udahlah ini kerjaan gua, bukan yang lu hidupin kan gitu. Jadi ya suka-suka gua mau ngejalanin. Pernah minder gak? Tapi aku mau tanya dong, kayak kamu pernah diomongin orang nggak kayak lu cobalah cari kerjaan lain kayak gitu? Pernah banget Kak, aku diomongin. Terus dalam diri aku sendiri ya kayak misalnya aku iya aja, kayak misalnya cari kerjaan lain, coba aja lu kalau cari kerjaan lain cari aja gitu, emang lu dapat kayak segua ini gitu, kayak misalnya sehari udah segini, daripada lu nganggur cuman kayak event-event SPG gitu-gitu, syuting gitu, lu cuman dapat 100-an kayak 200-an gitu, itu kan dikit banget ya menurut gua. Jadi kayak apaan sih, cuman sehari doang dapetnya segitu. Oh jadi dia tetap nyaman di PSK ini ya? Iya, mau sampai kapan? Sampai kan itu kan pertanyaan bagus ya. Sampai kapan? Mau sampai tua kah? Dan itu kan akhirnya orang yang mau nikahin Lila pun sekarang jadi ragu gitu loh. Belum tentu semua cowok bisa menerima masa lalu itu kan? Iya bener banget Kak. Udah mikir sampai ke situ gak? Aku sih belum mikir sih Kak. Tapi aku ngerasa aja, kayak ngerasa gue mau sampai kapan ya kayak gini ya. Tapi orang tua gimana? Kalau orang tua aku sih kayak nggak tahu gitu sih Kak. Nggak tahu. Oh ini maksudnya jadi orang tua taunya kamu masih perawan, masih baik-baik kayak gitu. Masih baik-baik. I see. Aku mikirnya aku kerja dulu ya gitu. Kayak udah kayak gitu aja langsung. Tapi pernah ngerasakan kayak gitu, merasa bersalah gitu nggak, ngebohongin orang tua, kayak ngebohongin juga kamu tuh. Sorry, kamu religius nggak sih orangnya? Enggak. Sama sekali, berarti kayak nggak tahu dosa apa, nggak ngurus gitu lebih tepatnya. Iya, aku kayak ngurus pribadi aku, dosa gue aja sendiri, bukan dosa orang lain kan gitu. Kayak aku tuh nggak mikirin orang lain, tapi aku mikirnya ke diri aku sendiri aja. Oh berarti gitu. Pokoknya sejauh ini tidak pernah merasa diri lebih rendah daripada orang lain ya? Iya. Bodoh amat aja ya? Iya, bodoh amatan aja aku. Kalau kamu melihat dirimu yang virgin ini gimana? Cara memandang dirimu, bangga kah atau apa? Bangga. Lumayan sih, bangga sih. Kamu bangga? Bangga sih. Kenapa kamu bangga menjadi seorang perawan? Karena sejak aku SMP nih ya, banyak banget yang udah kayak godaan. Bukan. Teman-temannya. Teman-temanku lebih ke kayak dirty gitu loh maksudnya. Oh, udah pecah. Udah kayak sama yang kayak ini. Aku. Iya, betul. Kayak jadi kayak udah ini nih. Aku jadi udah tahu-tahuan gitu ya. Iya, udah kayak oh my god, kenapa semua orang kayak gini di SMP gitu kan. Terus aku kayak ditanyain kamu gimana Nat? Iya, aku nggak ngapa-ngapain. Aku jadi ngerti gak sih kayak orang culun yang kayak
Ngerti gak sih kayak yang semua gitu. iya yang semuanya ngerokok, aku nggak ngerokok kayak nggak mau aja kayak gitu. Jadi orang culun. Terus kayak tak pikir-pikir lagi, ya aku jadinya unik dong di antara semua orang yang udah pernah, aku belum pernah sendiri dan kayak aku yang paling kuat gitu loh di antara semuanya. Aku I'm proud gitu kayak. Tapi kan godaan itu kan banyak banget Kak dari teman-teman Kakak. Itu Kakak gimana nyikapinnya? Bodo amat sih. Bodo amat anjir kayak udahlah kayak aku nggak ngurus, kayak kalau misalnya kamu ngejudge aku kayak tak adjust balik kayak gitu kalau aku. Oke, sekarang aku mau balik pertanyaannya. Pandangan kakak terhadap yang masih perawan ini seperti apa? Apakah cupu nih udah 24 tahun tapi masih perawan aja? Pandangannya gimana? Atau merasa bahwa orang ini memang lebih suci dari aku atau apa ketika melihat orang yang masih perawan? Kalau menurut aku sih, aku kayak percaya nggak percaya sih Kak. Kalau misalnya dia masih perawan apa enggak. Wah. Oh my god. Oh betul, my god, kamu beraninya. Kita harus uji dia ya, bawa ke rumah sakit ya. Bisa aja bohong ya. Iya. Masa 24 tahun gitu ya? Iya, benar. Percaya nggak percaya banget. Benar. Tahu nggak? Mungkin 2 bulan sebelum ini ya. Aku literally ke dokter. Ke dokter kandungan, aku bilang, Dok bisa nggak buatin kamu cek keperawanan aku, terus kamu bikin surat aku masih perawan. Tujuannya supaya aku tuh contoh bagi anak-anakku, liatan mama iki loh, cek kerennya aku iso virgin seumur hidupku sampai aku nikah ngono kan. Donton iki suratnya, coba sampai kan ya, jadi lonte aku ngomong kayak ngono ya. Nah ternyata tidak bisa, gak maksudnya dalam medis itu ya, dalam medis itu kecuali kamu tuh diperkosa secara paksa, baru bisa dicek dan kamu masih perawan. Itu selain itu nggak bisa kalau nggak ada kejadian kejahatan apapun kayak gitu. Oke, tapi anggaplah dia beneran perawan nih, anggaplah. Pandangan kakak terhadap orang perawan itu apa sih? Pandangan aku kayak lu tuh kayak sok suci gitu, sok suci banget sih gitu. Kayak pura-pura nggak tahu aja lah, kayak masih so polos lah, kayak padahal mah udah tahu, udah nonton ini di belakang. suka nih, aku suka nih sama Lila nih. Nonton ini di belakang gitu, padahal mah kalau misalnya ditanya sama teman-temannya mah kayak apaan sih, kok begitu dah gitu. Iya. Gitu. Oke. Menarik. Kalau kamu, pandanganmu terhadap orang yang berkecimpung di dunia PSK itu apa pandanganmu? Lonte. Sorry. Kenapa sih kamu ini cek murah ya sih? Kenapa sih kamu tuh mau kayak gitu loh? Kayak kenapa kamu mau disentuh-sentuh sama banyak orang kayak why gitu, kayak aduh gitu kan. Kalau yang perawan itu kan suka ngepet banget tuh di dalam rumah, kayak misalnya gue ngapain sih di dalam rumah, di kamar doang gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Itu gimana tuh Kak kalau misalnya ngepet doang di dalam rumah? Ngepet itu apa? Maksudnya diem doang di rumah. Ngepet doang di dalam rumah ya. Maksudnya bukan orang suka keluar-keluar ya? Iya, betul banget. Stigma dia seperti itu, bahwa perawan tuh orangnya introvert di rumah doang. Bener gak? Oke. Kalau aku kan ya mesti orang rumahan. Aku suka nonton drama. Terus aku nonton drama Cina sampai 80 episode, kamu tahu. Tak tonton itu. Itu. Hah? Tujuannya apa? Tujuannya kau ya mek nonton. Oh kayak gini ya. Terus kayak cara dia berpikir kayak gini ya. Cuman menganalisa kayak gitu. Gak dapat duit tapi. Gak dapat duit. Bener. Oh iya, kalau kamu dapat duit. Bener. Kalau di rumah aja tuh nggak dapat duit. Bener, ini sih perbedaannya antara virgin dan non virgin. Mungkin yang non virgin ini bisa mengolah dirinya sih dapat duit itu tadi. Iya. Kalau aku ya pengalaman lebih. Nonton drama, nonton Netflix. Oke. Sekarang aku ada pertanyaan yang menarik. Menurut Lila yang adalah seorang PSK, menurut Lila sendiri, apakah pekerjaan seks ini atau menjadi PSK ini adalah sebuah pekerjaan yang harus ada di dalam dunia ini supaya membuat dunia ini lebih baik? Oh, kalau menurut aku sih kayak harus banget sih Kak, ada diadain. PSK harus ada supaya membuat dunia lebih baik. Iya Kak, bener banget. Kenapa? Karena misalnya kalau orang polos itu, kalau dia tahu, oh lu PSK, kayak mau tahu aja gimana sih ngerasainnya gitu. Kayak dia tuh tiba-tiba kayak langsung dia nanya nih, misalnya kayak teman aku nanya, lu tuh kerjanya kayak gimana sih gitu. Enak dah lu banyak duit kayak gini-gini gitu, pulang-pulang bawa segini gitu. Terus katanya dia tuh kayak
bocah polos banget Kak gitu. Kayak menurut aku kayak anak kampungan di kamar aja gitu. Kayak ntar juga lu ngerasain kok gitu. Tapi itu kan menurut gue tuh hal yang nggak baik kata dia. Terus ya udah itu merasa lu kan yang nggak baik, tapi menurut gue tuh kayak have fun aja. Kayak gue tuh kayak jauh lebih baik dari lu dah pokoknya. Tapi maksudnya hubungannya apa nih? Hubungannya dengan dunia yang maksudnya dengan orang-orang itu lebih baik dari adanya PSK ini tuh hubungannya di mana? Hubungan yang lebih baik dari maksudnya? Gini loh. Pertanyaanku tadi adalah apakah pekerjaan PSK ini itu bisa membuat dunia ini lebih baik? Maksudnya kalau nggak ada PSK itu ya orang-orang di dunia ini lebih hancur, lebih kacau. Miskin. Ya kayak gitu. Oh, menurut dia lebih miskin, terus lebih culun. Misal kayak aku cuma nonton drama di rumah. Disclaimer dulu ya, aku pernah sekolah di luar negeri. Aku pernah cobain beberapa hal gitu loh di luar negeri tuh kayak aku clubbing, terus aku tergoda. Tapi kakak tergoda untuk apa nih? Tergoda kayak misalnya kan pastinya kakak cantik gitu, kayak smart banget, pasti kan orang-orang tuh pada ngelirik dong. Of course banyak banget yang pegang tangan aku di klub kayak hey what's your name, what's your number gitu kan. Terus kayak aku pernah juga ke La Favela, aku disuruh ditukerin nomor sama manajernya, terus okay, wait for me until La Favela close and then we meet ya. Terus aku kayak hah, maksud lu apa? Lu tau aku malah di apa ya, dibercandain sama teman-teman aku. Sudah sana Nat, ke hotel aja. Gilamu, aku nggak mau. Justru kayak serius nggak mau. Justru serius nggak mau. Kayak what the fuck, buat apa anjir? Ini malah jadi jokes yang kamu tahu, ini screenshotan aku post di story sampai orang La Favelanya tahu dan kayak okay, kamu bener-bener mempermalukan aku, dia bilang kayak gitu. Iya. Ya kan, terus saya kayak nggak ngurus, aku kayak nggak ngurus. Ini kayak menurutku kayak this is a funny experience dan kayak I wouldn't ever do it gitu. That's why it's funny menurutku. Ya jadi dia intinya adalah banyak godaan tapi dia tetap bisa kontrol diri lah sejauh ini. Jadi kayak anggapannya kayak aku tuh ngelihat diri aku, oke, aku merasain ini, aku merasain ini. Kenapa aku harus terjun di dalamnya kalau aku cuman kayak icip-icip doang? I understand already kayak gitu loh. Kayak oke, misal kamu share your story gitu kan. Gini, nggak enaknya gini. Oke, aku cukup tahu nggak enaknya, aku nggak mau ke sana gitu. Terima kasih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kakak mau, ya boleh coba. Terima kasih tawarannya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke topiknya yang tadi. Iya. Pekerjaan seksual ini adalah pekerjaan paling tua di dunia. Jadi, paling tua. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada ini PSK ini sudah ada dari zaman lama-lama, dari zaman gladiator, dari zaman itu pekerjaan tertua di dunia gitu loh. Nah, kamu tadi bilang kamu nggak setuju kalau dengan adanya PSK ini bisa membuat dunia lebih baik dan kamu lebih setuju PSK ini dihilangkan pekerjaan seksual ini. Kenapa? Aku nggak bilang itu harus dihilangkan, tapi itu tuh sudah ada sejak lama dan nggak bisa dihilangkan juga anyway. Tapi aku tidak mendukung adanya ini gitu. Kenapa kamu tidak mendukung? Padahal gini, kebutuhan manusia itu pasti ada berhubungan sama seksual, ya kan? Kalau nggak, ya contoh ya misalnya judi, itu juga sesuatu yang nggak bisa dihilangkan karena orang judi itu udah dari zaman dulu dan menjadi apa ya ketagihan. Iya, kayak itu kecanduan manusia kayak rokok, itu udah nggak mungkin bisa. Nggak bisa dilepas lah. Menurutmu kenapa? Karena seks kan tujuannya untuk bereproduksi. Terus kenapa seks itu dijadikan alat untuk bermain? It doesn't make sense menurutku. Kenapa? Alat bermain? Ya, oke. Kamu nggak seks sama orang, tujuannya buat apa? Tujuan aku sih kayak ya buat happy aja. Untuk buat banyak duit, buat cari kesenangan, ekonomi, buat duit, buat sesuatu yang fana yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi sebenarnya seks itu diciptakan untuk kita tuh punya anak, bereproduksi kayak gitu. Seks itu nggak harus orang nikah aja sih Kak. Oke. Terus gimana? Nggak harus nikah aja kan. Cowok-cowok Muna itu kan banyak banget tuh yang setia gitu. Tapi kan kayak ujung-ujungnya lu nge-seks juga lu sama mantan lu gitu. Kayak semua orang pasti cobain lah, dari SMP aja udah pernah, apalagi dari SMA. Tapi dia belum pernah. Dia belum pernah nih sama sekali.
Belum pernah sama Ya kan sekali. dia ngerasa gue munafik, katanya dia juga ngerasa di dalam hatinya siapa tahu pernah Iya, gitu iya. kan, ya nggak kan, tahu. ya kan nggak tahu. Nggak tahu isi hati orang Iya, iya. kayak Oke. gimana gitu. Jadi tetap sama pendirianmu bahwa tanpa PSK itu lebih baik dunia. Iya ya, kalau misal Iya. misal tidak ada PSK, Hmm? ya cowok itu bisa lebih, Setia. bukan lebih setia sih, lebih kayak tidak ada distraction. Oh, maksudnya yang godaannya berkurang kalau nggak ada PSK. Iya, benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalaupun tidak ada, jadi kalau tidak ada PSK pun cowok masih bisa selingkuh. Pasti bisa, tergantung bisa. tergantung orangnya masing-masing. Tapi Iya, betul banget. dengan bertambahnya jumlah PSK ini, menurutku dunia tidak bakal jadi lebih baik. Malah lebih buruk menurutmu? Iya, malah lebih buruk, banyak perceraian makin tinggi gitu kan. Terus Setuju banyak orang-orang Aku yang nggak makin setuju nggak banget mau sih, nikah. Kak. Gini ya. Setuju banget. Ya, orang banyak yang selingkuh Iya. ya, selingkuh terus Selingkuh. yang anak-anaknya bapak mama gue selingkuh semua Iya, nih. tapi kalau misalnya cowok itu yang mau sama gua, ya ngapain dia urusin lagi anaknya yang dulu? Kenapa dia nggak langsung ceraiin aja gitu? Kayak kalau misalnya dia mau kayak gitu, ya dia bersifat pribadinya sama gua aja. Ya kalau misalnya lu udah punya istri, udah punya suami, ya udah ceraiin aja gitu. Nah, ini menurut aku. menurutku fenomena yang seperti ini, selingkuh, cerai, anaknya trauma, anaknya nggak mau nikah lagi. Ya, Iya. sekarang orang-orang pada nggak mau nikah karena apa? Ya, not finding intimacy gitu kan sama Setiap orang pacarnya. tapi berbeda-beda Ya juga. kan? Ih, tapi beneran ini akhir-akhir ini kekurangan gitu loh yang mau punya anak karena memang krisis beneran loh. Menurutku Habis tidak setiap bisa ada PSK orang lagi, itu no. berbeda-beda kan. Setiap orang itu berbeda-beda kan, punya tujuan sama tujuan hidup masing-masing. Kayak misalnya sok polos lah, kayak bahasa aku tuh lu polos banget gitu, padahal kan lu udah tahu kayak sifatnya kayak gini-gini, kayak masuk ke klub aja kayak lu sok polos, kayak pura-pura polos gitu, tapi padahal lu tahu gitu. Ih, tapi aku nggak sok-sok polos kok. Aku memang beneran pakai seksi gitu kan. Aku memang beneran pakai sesuatu yang seksi, Tapi yang kan itu memanggil gitu. mengundang Justru dia. memang pengen tak undang, tapi sorry ya, gue nggak mau kayak gitu loh. Memang tujuanku Tapi begitu. kalau misalnya dia kayak pakai pakaian yang begitu dahsyat tuh, dia pasti bakal incar kamu terus, Kak. Bakal kayak muji-muji kamu di depan teman-temannya dia. Berarti enak dong, aku banyak fans, banyak followers gitu kan. Tapi kayak sorry, I don't want you bro, kayak gitu dong. Tapi tuh kayak menurut aku tuh kayak kakak tuh kayak pantas lah buat kayak jadi milik dia gitu. kayak misal kakak ini dalam arti nggak mau, tapi menurut gue gimana ya rasanya gitu, gimana rasanya, enak gak gitu menurut gue. Kayak dalam hati kakak emang nggak mau, kayak nggak mau nyobain, tapi kan kayak jiwa tergoncang-goncang itu kakak pasti Ada juga ya, penasaran lah. Kalau cewek itu cepet banget merembusnya. Ya Cewek. makanya dia pengen nikah udah cepet-cepet supaya dia dirasain gitu. Oke, anyway, menurut Lila sendiri, Iya. seks itu kepada sebuah pelanggan atau tamu itu masuk ke dalam perselingkuhan nggak menurut Lila? Kalau menurut aku ya kayak enggak sih, Kak. Gak selingkuh? Enggak. Kenapa? Menurut aku tuh cowok kayak sama aja gitu. Kayak misalnya mau dia punya istri, kayak dia punya anak, aku tuh kayak nggak mikirin banget gitu, Kak. Kan ini kerjaan gua. Kalau dia mau, ya mau sama gua gitu. Tapi kalau dia, kan orang itu kan tergantung tipenya, itu cowok beda-beda kan. Kalau misalnya ya gua puas sama lu gitu, gua mau jadi milikin lu sepenuhnya gitu. Oh tapi tidak bisa gitu, tapi ini kan kerjaan aku sendiri gitu, bukan kerjaan kamu. Kan belum tentu kalau aku nikah itu aku bakal dihidupin banget sama dia. Pasti kan dia cari yang lain dong. Oke. Jadi pokoknya kalau orang yang nge-seks sama Lila itu bukan Iya. selingkuh namanya. Bukan. Cuman sekedar kerja aja gitu. Iya, cuman sekerja aja. Kayak misalnya dia gabut lah, kayak aduh gue lagi pengen nih tapi istri gue lagi nggak tahu kemana gitu. Oh, bukan selingkuh itu. Bukan. Kalau kamu gimana nih? Tunggu, tapi Lila mau nikah nggak sih?
Ya aku sih mau nikah, tapi aku mau menikmati hidup dulu. Aku dulu aja dulu, Kak. Tapi kamu yakin di luar sana ada orang cowok yang setia banget sama kamu? Sampai berani kamu nikahin? Gak yakin banget, Kak. Oh jadi kalaupun suamimu nanti misalnya suamimu nge-seks sama PSK itu kamu bolehin? Oh no, tidak boleh. Nah itu gimana dong? Oke, kamu gimana dong? Cowok seperti apa yang bakal kamu nikahin, yang bakal kamu approve? Oke, let's get married. Aku tuh bakal deketin dia terus. Pastikan kayak cowok tuh di awal manis, tapi di akhirnya kan nggak tahu dia main tangan atau main fisik kan. Kita nggak tahu banget percis kayak ini cowok baik gitu. Cowok ini kayak lu pura-pura baik di depan gua, tapi lu di belakang kayak gitu banget gitu. Kayak menurut gua tuh kayak maksud kayak di belakang tuh dia kayak munafik banget lah. Kayak udah pernah tapi bilangnya belum gitu. Tahu-tahu ini misalnya dia tahu mantannya kayak gitu, tapi sama dia bilang sama akunya nggak pernah sama sekali kok gitu. Oh jadi bakalan kayak, kamu cecer terus nih iya. sama pertanyaan gitu. Nanti kalau memang udah nih kayaknya cowok ini nggak bohong lagi nih, baru kamu percaya sama iya. cowok ini. Intinya mau cari cowok baik juga kan intinya kan? Iya intinya aku mau cari cowok baik juga, tapi menurut aku sih susah ya? Susah banget gitu Kak, kayak cowok baik belum Pikiran tentu, ya pasti kayak iya. ini pasti kayak gitu lagi gitu. Iya, kayak trauma banget dalam hidup aku sebagai ngerasain juga kan. Kayak aku tuh kayak ketemu cowok baik tuh deketin aku kayak ada maunya. Bener gak? Ujung-ujungnya pengen itu juga. Iya, kayak hawa nafsu aja lah gitu. Kayak semua cowok pasti ya mau lah gitu. Kalau misalnya kayak gitu, tapi kan nggak mungkin juga kalau cowok itu doain nge-seks juga kan. Iya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya Lila punya anak suatu saat nanti, anaknya dibolehin nggak jadi PSK kayak Lila? Kalau menurut aku nggak boleh banget. Dia nggak boleh banget? Nggak boleh. Tapi mamanya kayak gitu nggak apa-apa? Tapi aku aja kayak gini. Oh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi anaknya nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak bolehin anaknya kayak gitu? Kan banyak duit. Enggak, kan dari aku aja banyak duit aja, nggak usah anak aku yang diikut campur. Kalau anak aku fokus aja sama karir dia sendiri. Tapi kalau aku ya nggak apa-apa, aku kan ini udah biasa banget. Jadi kayak menurut aku tuh anakku kayak kasihan gitu kalau misalnya dia mengikuti aku urusan begitu. Tapi kalau dia ketahuan, misalnya dia bilang enggak kok kerja ini, tapi pas waktu Lila cek, dia jadi PSK nih. Apa yang Lila akan katakan ke itu anak? Aku akan bilang ke dia, cukup stop. Aku aja. Gitu bilang stop ya? Nggak hanya stop juga. Cukup aku aja yang menjadi kayak gitu. Kamu nggak usah kamu mikirin belajar kamu, mikirin fokus karir kamu untuk menjadi tujuan yang lebih baik apa gitu. Jadi cukup aku aja, nggak usah jadi anak-anak aku. Jadi aku mau anak-anak aku tuh lebih dipandang orang nggak buruk kayak aku lah. Oke. That's better. Kalau sekarang kita turunkan levelnya nih. Tadi kan di seks nih, kita turunkan ke masturbasi. Menurut kamu boleh nggak masturbasi? Masturbasi? Iya boleh nggak? Nggak boleh. Oh, kalau seks boleh, masturbasi nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Kayak sama aja sih Kak, menurut aku sama percis sama kayak yang seks gitu. Tapi kan masturbasi sendiri, cuma pakai jari. Sama-sama terpuaskan kan ya, tapi maksudnya. Tapi kan menyakitkan dia. Menyakitkan dia siapa? Kayak menyakitkan. Kalau nge-seks kan ya ada tonjolannya kan. Tapi kan kalau masturbasi itu kan kayak diri kita sendiri untuk kayak begitu-gituan, kayak maksudnya kayak gimana sih? Kayak kan kalau nge-seks itu kan ada suatu ituannya kan, suatu benda berhubungan intim dengan laki lain. Tapi kalau masturbasi itu kan jari. Kita sendiri, iya, betul. Kita sendiri. Ntar kalau menyakitkan kita sendiri kan bahaya, resikonya kan nggak ada yang nanggung. Oh, gitu Kak. Masturbasi itu bisa menyakiti diri sendiri? Iya. Dari sisi mana bisa menyakiti diri sendiri? Ya, menurut aku kayak menyakiti itu kayak misalnya dari benda-benda kayak nggak masuk akal sih, kayak timun gitu kalau iya. Tapi kan kalau nge-seks itu kan kita udah ada dampingannya. Oh iya, paham. Tapi kalau untuk orang yang pengen masturbasi, Lila bolehin juga kan pasti, atau nggak boleh? Cari aja lawan, langsung cari aja cowoknya gitu. Kalau menurut aku ya
setelah lu mau lu masturbasi kayak kan itu tujuan lu gitu. Kalau tujuan gua kan ya nge-seks aja gitu. Tapi Lila pernah coba masturbasi? Nggak pernah Kak. Nggak pernah coba main sendiri, nggak pernah. Pakai jari nggak pernah. Oh, saking setiap hari pasti ada orang, jadi udah nggak butuh ya? Iya, aku nggak butuh banget kayak gitu. Aku doyannya sih nge-seks. Oh, bukan main sendiri itu. Bukan. Menarik banget. Kalau kamu boleh nggak masturbasi? Kan tadi kamu bilang seks nggak boleh kan? Iya. Sebelum nikah kan? Gimana Masturbasi tuh? boleh nggak? Gak boleh. Tetap nggak boleh juga. Iya, Masa tapi sih, Kak? fun fact ya. Aku tuh penasaran kan. Aku juga manusia, aku penasaran rasanya nge-seks itu gimana sih. Ya udahlah kan nge-seks nggak boleh. Ya udah deh aku coba deh masturbasi. Aku liat Google. Iya. Oke. Caranya gini. Tak lihat. Berarti Kakak mau dong? Terus saya coba kan, aku buka kan. Aku mau, of course lah aku mau. Tapi kan tidak boleh gitu kan. Aku buka si video itu tadi kan. Tapi Kakak pengen dong. Pengen, tapi aku coba-coba. Kok aneh, rasanya tuh aneh. Tapi kalau udah terbiasa itu enak Kak. Sumpah nggak enak, nggak ada enak-enaknya tahu. Kayak apa sih, kayak rasanya nggak enak, kayak sakit gitu loh. Kayak kenapa kamu main-mainin di daerah situ, kayak nggak ngerti, Ya aneh kan banget. Kakak cobainnya hanya di jari doang, nggak cobain Dimasukin. Iya, itu beda banget Iya, rasanya. masalahnya kalau dia masukin kan pecah dia punya perawan, jadi dia nggak mau. Oh iya, soalnya kan kayak mainannya tuh kayak di klitorisnya ya. Kalau di itu kan masukinnya beda lagi kan, beda lobang nggak sih? Iya. Tapi sama aja dia masuk. Tapi sama nggak pleasure-nya? Sama. Sama. Oh sama, rasanya sama. Rasanya itu beda sih Kak. Kalau misal dimasukin jari dengan Yang asli itu, iya, beda. dengan itu tuh beda banget. Oh. Iya. Kakak aja mau kan, saking penasarannya Kakak coba masturbasi. Apalagi dengan satu tujuan. Tapi gagal loh ya aku. Soalnya aku tidak merasakan pleasure. Jadi kayak ya udahlah kayak gitu. Tapi Kakak nggak menikmati kan? Enggak. Ya kan Kakak pada diri Kakak sendiri, bukan dari sentuhan orang lain. Nah, itu kuncinya di situ. Iya. Berarti ya paling benar memang kita harus nikah tahun depan. Iya, kayak gitu. Baru nanti aku ceritain ke Lila ya, dia gimana ya pengalaman pertamanya ya. Karena gue harus tanya-tanya tips and triknya dari Harus Lila. enak banget, ketagihan pasti. Pasti ketagihan. Setiap hari. Setiap hari dia yang minta ya, harusnya. Setiap hari pulang kerja gitu. Iya. Bahkan di dapur juga. Harus. Oke. Aku mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir nih. Iya. Menurut kamu seharusnya Indonesia melegalkan nggak pekerjaan seksual ini? Tidak. Karena di Indonesia kan masih ilegal kan. Iya betul. Harus gak pemerintah bikin udahlah Harus legal aja banget. lah, supaya gini loh, karena ada sebenarnya ketika pemerintah membuat ini legal, otomatis pemerintah akan ikut campur dong terhadap ini. Iya. Jadi kayak Lila gini tuh akan dipelihara kesehatannya, dipastikan bahwa dia tuh Dijaga sehat. banget. Jadi penyakit seksual menular itu lebih bisa dicegah kalau pemerintah itu memang ikut andil, daripada kayak gini kan sembunyi-sembunyi ya Iya, banyak kan. betul. Itu bisa membuat penyaluran penyakit itu lebih menular, lebih berbahaya. Iya, Menurut kamu betul gimana? Dan nggak dipajakin lagi. Kalau misalnya pemerintah ikut andil kan Dipajak. pajak Gede banget. dan itu berguna untuk negara juga. Oke nggak kalau dilegalkan? Nggak oke sih. Nggak oke. tetap. Kenapa? Karena sebuah negara melegalkan sesuatu yang tidak senonoh menurutku. Itu tidak senonoh. Tidak Iya, senonoh. tidak senonoh. Nggak Tapi kan mungkin banget. orang nggak mungkin lepas dari itu kan. Bener, sama kayak halnya LGBT gitu kan. Kayak orang kalau misal gay aja, lesbi Tapi aja. ada negara yang melegalkan dan mensupport. Iya, betul, tapi Wak. sampai sekarang kan Indonesia belum, Masih belum. gitu kan. Even Paris kemarin yang Olimpik Iya, iya. itu kan kontroversial Iya, banget iya, kan. benar-benar. Karena masih ada orang-orang tradisional seperti aku yang menurutku LGBT, Menurut kakak itu. PSK itu kayak gitu itu Nggak boleh. no, Oh. gitu. It's a big no. Tapi kalau berteman sama mereka kamu nggak apa-apa berteman. I'm fine, I'm okay. Oh, I'm berteman okay. oke. I'm okay. Berteman sama Berteman. itu. Satu circle nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi kalau misalnya tergodaan Kakak guncang banget gitu. Gimana? Gimana itu? Gimana tuh maksudnya? Pas saat Tergoncang. kamu tergoda, Iya. pengen. Ih, Pengen banget. kamu gitu. pikir aku hidup 24 tahun tidak tergoda? Saya tergoda, Abang. terus Tapi ya gimana? saya memang bisa menahan gitu kan. Bisa menahan. Oh, Bisa bisa menahan menahan, godaan gitu. Kalau Lila nggak bisa tahan godaan. Kalau aku nggak bisa. Oh jadi kalau misalnya dari Lila pengen langsung cari tamu secepatnya. Ya pasti aku dapat tamu dari mami gitu. Kadang kalau aku sepi, tapi kalau lagi rame-rame itu sama mami sih. Tapi potongannya kan gede Iya, banget. iya, Itu iya. nggak puas dengan diri aku sendiri. Oke,
Lila setuju nggak kalau dilegalkan PSK di Indonesia? Jadi PSK itu udah nggak usah sembunyi-sembunyi lagi, udah legal di Indonesia, izinkan. Setuju banget. Kenapa? Kenapa setuju banget? Setuju banget. Pasti kan kayak perempuan itu kan banyak banget peminatnya. Benar. Iya. Tapi kan ada juga yang orang nggak mau, tapi dia dalam kemauan diri dia sendiri, gue mau deh gitu. Coba deh gue coba gitu. Gimana sih rasanya jadi itu PSK. gitu. Iya betul banget gitu. Oh, kalau sekarang mungkin ada yang mau tapi takut-takut karena masih ilegal. Iya. Tapi kalau dilegalkan kan lebih banyak Iya, lagi orang lebih yang banyak cemplung. peminatnya. Banyak peminatnya. Karena beneran kaya ya. Bener. Betul banget. Karena itu kayak mengurangi rasa ekonomi. Oke. Ekonomi Maksudnya tingkat lebih kemiskinan baik bisa lagi. ditekan Iya, kalau kayak gitu betul ya, banget, menurut Kak. Lila ya. Kalau dilegalkan, iya. Kalau misalnya waktu bisa diulang, Iya. Lila masih mau jadi PSK lagi gak? Aku sih dengan diri aku mau lagi. Mau lagi? Iya. Walaupun misalnya udah lahir dari kaya. Iya, aku mau lagi. Mau Karena lagi? aku ketagihan. Ketagihan? Iya. Siapa sih yang pertama kali maksudnya mencobakan ini ke kamu? Mantan? Kalau mantan aku sih pernah. yang pertama kali? Iya, pertama kali. Sama mantan? Sama mantan Dari aku. situlah mulai ketagihan? Iya, mulai ketagihan kayak udahlah, kayak gue udah putus aja gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kan gue Nagih. kayak gini-gini doang gitu, kayak diem aja lagi di rumah, kembali lagi gitu. Ya udahlah, aku mencoba sama keberanian diri aku aja sendiri. Oke. Gitu. Kalau kamu misalnya waktu bisa diulang, kamu tetap memilih untuk jadi perawan nggak? Ya iyalah. Tetap memilih untuk jadi perawan. Nggak mau yang udahlah cobain sama mantan. Kan bukan PSK juga kan, perawan kan bisanya pecah dari mantan Iya. doang, nggak perlu jadi PSK. Tetap Iya, nggak mau betul mencoba. banget. Nggak. Tetap kamu jaga bener-bener ini untuk suamimu. Iya. Kenapa? Tapi kan kalau mantan belum tentu kita jadi istri dia. Iya makanya. Nggak tahu ya. Aku kayaknya udah kelainan kayaknya. I'm not interested that much Tetep gitu tangguh. loh. Kayak banyak hal di dunia ini yang masih lebih butuh attention daripada cuman seks menurut. Karena kamu belum coba. Oh iya, Karena belum dia belum coba. coba. Jadi kamu ngomong kayak gitu. Iya, terus sekarang aku coba Belum ada masturbasi keberanian nggak berhasil gitu. Jadi kayak aku nggak pernah merasakan pleasure-nya. Jadi kayak fine gitu kan. Aku Oke. cari-cari kesenangan lain selain di situ gitu gitu kan.